Seorang satpam apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat melakukan pelecehan seksual terhadap seorang karyawati. Nah, pemirsa, tindakan pencabulan ini juga dilakukan seorang anggota DPR berinisial DK. Kamera pengawas di salah satu ruangan apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat merekam aksi seorang satpam yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang karyawati yang sedang bekerja. Polisi masih mendalami kasus pelecehan seksual tersebut karena pelaku masih dalam pengejaran. Perasaan suka itu membuat pelaku berusaha mencari kesempatan untuk bisa selalu ngobrol, berdekatan dengan korban, sehingga pada satu saat, yaitu pada hari tersebut, pelaku melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap korban. Sementara, Bareskrim Polri memanggil seorang anggota DPR berinisial DK yang dilaporkan karena kasus pencabulan. Penyelidikan kasus yang telah berjalan sejak 24 Juni silam kini memasuki tahap pemeriksaan DK sebagai terlapor. DK dilaporkan melakukan pencabulan di 3 lokasi, yaitu Jakarta, Semarang, dan Lamongan. Mahkamah Kehormatan Dewan akan melakukan pengecekan secara formil terkait aduan tersebut. MKD DPR juga akan memberikan sanksi pemecatan jika DK terbukti melakukan pencabulan. Ya, pemirsa, saksi korban pencabulan oleh Subci Asalsani alias Mas Beki kerap mendapat intimidasi oleh simpatisan pelaku. LPSK memastikan korban mendapat perlindungan dan juga akan bersaksi di pengadilan. Satu dari 6 saksi korban pencabulan santriwati yang dilakukan oleh Moh Subhi Asalsani alias Mas Behi menjadi korban penganiayaan oleh simpatisan Mas Behi. Penganiayaan dipicu karena korban sempat mempertanyakan kelanjutan proses hukum pencabulan dan dilakukan oleh Mas Behi melalui akun media sosialnya. Terkait adanya intimidasi terhadap korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menjamin ke-6 korban pencabulan Mas Behi tersebut akan bersaksi di pengadilan dan mendapat perlindungan penuh. Sementara pelaku pencabulan yang merupakan putra dari pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah ini telah ditahan dan siap disidangkan 18 Juli mendatang. Pada 3 dan 4 Juli lalu, polisi mengerahkan ratusan personel BRIMOB untuk menangkap MSA. Namun Mas Behi meloloskan diri saat akan ditangkap dengan bersembunyi di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Pria yang akrab disapa Mas Behi ini telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Januari 2020. Kasus ini berlarut-larut hingga 3 kali Kapolda Jawa Timur berganti. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 kelompok ormas di Bekasi, Jawa Barat bentrok menggunakan batu, kayu, dan juga petasan. Nah, ini bentrokan ini terjadi karena rebutan pengelolaan pasar tumpah. Dua kubu ormas yaitu GMPI dan GMBI terlibat bentrok di Jalan RE Marta Dinata, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam. Bentrokan terjadi akibat rebutan pengelolaan lahan pasar tumpah yang berada di area tersebut. Kedua kubu saling serang menggunakan kayu dan petasan. Petugas kepolisian Polres Metro Bekasi sempat kesulitan membubarkan massa karena kedua kubu masih bersikeras untuk saling serang. Akibat bentrokan, seorang warga terkena lemparan batu. Kedua pihak sudah mundur dan tidak ada masalah. Tapi nanti kalau ada yang ternyata ada yang melakukan pelanggaran, melakukan pidana, ya nanti kita proses. Ya, kita tunggu nanti kalau ada laporannya kita proses. Jadi, namun sekarang ini sudah kondusif, ya, sudah ada misi detasi, Polres bersama dengan Polsek. Ya. Bubar! Selama bentrokan, lalu lintas lokasi sempat tersendat. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya geledah kantor BPN Kota Jakarta Selatan di kawasan Jagakarsa. Nah, pemirsa, penggeledahan ini terkait kasus mafia tanah usai 4 pejabat BPN di Jakarta dan Bekasi ditangkap oleh Polda Metro Jaya.
Sejumlah petugas dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kamis siang mendatangi Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan di kawasan Jagakarsa. Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan untuk mencari dokumen-dokumen sebagai barang bukti kasus mafia tanah yang melibatkan 4 pejabat BPN Jakarta dan Bekasi yang telah ditangkap. Kasus mafia tanah mempunyai modus beragam, mulai dari yang konvensional memalsukan sertifikat maupun yang paling canggih, yaitu membobol akun yang sebenarnya tak bisa sembarang diakses. Ini juga mulai dari yang paling konvensional, artinya mereka menggunakan data palsu, kemudian apabila suatu lokasi itu belum ada sertifikatnya dibuat data palsu bekerja sama dengan oknum, akhirnya menjadi sertifikat. Ada juga lokasi yang sudah bersertifikat dibuat data pembanding kemudian diadakan tur. Dan yang paling canggih ada illegal access. Seharusnya akun yang tidak bisa ditembus oleh mafia ini. Mendukung penuh pemberantasan mafia tanah, khususnya di Jakarta Selatan. Jadi kami minta kepada masyarakat untuk tetap yakin, datang langsung mengurus sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Kasus mafia tanah menyasar masyarakat dari lintas kalangan, juga pernah menimpa mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal pada Februari 2021. Rumah ibu Dino Patijalal berganti kepemilikan sertifikat. Polda Metro Jaya menangkap 15 tersangka terkait kasus mafia tanah tersebut. Selain Dino, artis Nirina Zubir beserta keluarga jadi korban mafia tanah yang dilakukan oleh asisten rumah tangga beserta 3 orang pejabat pembuat akta tanah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan juga @official_iNewsTV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami pemirsa di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Dan ingat selalu waspada dimanapun Anda berada. Saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Anita Mai pamit undur diri. Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa.